Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, atas pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bifadlihi wa rahmatihi, kita dapat berkumpul di sini, di rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mempelajari tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari agama Islam, mempelajari dan mengenal lebih dekat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal bagaimana dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 40 Majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Dr. Adil bin Ali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisu Ar-Rabi'a Asyara, yaitu majelis yang ke-14. Pada majelis ini, majelis ke-14 dan juga majelis yang ke-15, muallif di sini rahimahullah akan membawakan bagaimana agama kita, agama Islam, memberikan perhatian yang lebih kepada para wanita. Dan ini terlihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka, dengan para wanita tersebut. Yang mana pada hari ini kita dapati musuh-musuh Islam, mereka senantiasa menuduh yang tidak-tidak. Mereka katakan bahwasanya agama Islam agama yang tidak fair kepada para wanita, yang tidak memberikan kebebasan kepada para wanita. Agama Islam agama yang tidak adil kepada para wanita. Ini adalah tuduhan yang mereka sampaikan. Mereka katakan diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam Islam ini sangat besar sekali. Tidak memberikan kesempatan kepada para wanita. Wanita begitu dihinakan, kata mereka. Tuduhan yang tidak-tidak terhadap agama yang mulia ini.
Ya, di sini muallif rahimahullahu taala akan menjelaskan bagaimana yang sebenarnya agama yang mulia ini, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan para wanita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil rahimallahu ustadzana wa ghafara li wa lahu wal hadirin wa jami'il muslimin. Thumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-majlis ar-rabi' ashar. An-nabiy wal mar'ah al-ula. لقد جاء أعداء الإسلام على القول بأن الإسلام ظلم المرأة وقهرها ومنعها حقوقها وجعلها خادمة للرجل ووسيلة للبدعة، غير أن هذا السيف يجحده ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكريم المرأة ورفع شأنها والأخذ بمشورتها والرفق بها وإنصافها في كافة المواقف وإعطائها كامل حقوقها مما لم تكن تحلم به قبل ذلك. وقد كان العرب بطبعه قبل الإسلام يكره البنات ويعتبرهن عارا، حتى أن بعض العرب الجاهليين اشتهر بدفن الإناث وهن أحياء، وقد صور القرآن ذلك بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Berkata muallif rahimahullahu taala anhu bahwasanya musuh-musuh Islam, laqad daba a'da'ul Islam ala qawli bi anna al-Islam zalama al-mar'ata wa qaharaha wa man'aha huquqaha wa ja'alaha khadimatan lirrajuli wa wasilatan libud'atihi. Musuh-musuh Islam, sebagaimana apa yang kita katakan tadi, mereka menuduh bahwasanya agama Islam adalah agama yang berbuat zolim kepada wanita. Mereka menuduh yang tidak-tidak terhadap agama Islam. Agama Islam adalah, kata mereka, agama yang menghinakan wanita, wa mana'aha huquqaha, membatasi hak-hak wanita dan menjadikan wanita hanya sebagai pelayan, hanya sebagai pembantu bagi laki-laki. Agama Islam, kata mereka, adalah agama yang menjadikan wanita hanya sebagai wasilah mut'ah, wasilah bagi laki-laki untuk bersenang-senang saja. Ini tuduhan yang dilontarkan oleh a'da'ul Islam, oleh musuh-musuh Islam. Dan yang lebih parah lagi, kaum muslimin pada hari ini termakan dengan fitnah tersebut. Sebagian dari kaum muslimin menganggap bahwasanya agama Islam ini tidak adil terhadap para wanita, tidak adil kepada perempuan. Akan tetapi ghairu anna hadza az-zaifa yadhaduhu ma uthira 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi takrimil mar'ati wa raf'i sya'niha. Akan tetapi kepalsuan tuduhan ini
kebohongan ini terbantahkan dengan riwayat-riwayat yang banyak sekali yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW yang membawa agama Islam ini, menyampaikan agama Islam ini, ternyata adalah orang yang sangat memuliakan wanita dan meninggikan kedudukan mereka para wanita. Apabila mereka yang beranggapan bahwasanya Islam adalah agama yang tidak adil kepada wanita, jika mereka mau mentelaah riwayat-riwayat yang ada, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya, maka mereka akan mendapati bahwasanya ternyata agama Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan meninggikan para wanita. Bahkan agama Islam, kata muallif di sini rahimahullah, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agama Islam juga mengajak para wanita ini untuk bermusyawarah dalam beberapa perkara. Agama Islam juga menganjurkan rifq, berbuat lemah lembut dengan para wanita, wa insafiha fi kafatil mawaqif, dan juga berlaku insaf, berlaku adil dalam setiap keadaan pada para wanita ini. Wa i'ta'iha kamila huquqiha mimma lam takun tahlumu bihi qabla dzalik, dan memberikan kepada para wanita tadi hak-hak mereka yang mana hal ini tidak pernah terjadi sebelum Islam. Faqad kana al-Arabi, dahulu bangsa Arab mereka memiliki kebiasaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, qabla al-bi'tsah, sebelum diutus Nabi menjadi Rasul, sebelum datang agama Islam, mereka orang-orang Arab ini, mereka sangat membenci anak-anak perempuan, yakrahul banat. Mereka menganggap apabila memiliki anak perempuan adalah suatu aib. Mereka menganggap memiliki anak perempuan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Sampai-sampai hatta anna ba'dal arabil jahiliyati, sampai-sampai sebagian orang Arab jahiliyah ini mereka menguburkan anak mereka, anak perempuan mereka hidup-hidup, saking mereka benci dengan perempuan tersebut. Ya, sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah mereka menguburkan ya anak-anak perempuan mereka, istuhira bidufnil inathin wa hunna ahya, padahal anak-anak itu masih hidup, dikubur oleh mereka hidup-hidup anak perempuan tersebut. Dan hal ini disampaikan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 hingga ayat 59, yang mana Allah Taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu,
ketika mereka mendapatkan kabar bahwasanya mereka telah lahir dari istri mereka anak perempuan. Ya, istrinya melahirkan, dikabarkan anak antum perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Maka berubahlah wajah mereka menjadi merah, menjadi kehitaman, menunjukkan apa? Rasa tidak senang. Mereka menunjukkan apa? Rasa marah, rasa kecewa yang sangat besar. Kenapa? Karena ternyata yang lahir dari istrinya adalah anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Kemudian ya mereka menyembunyikan dirinya dari kaumnya. Kenapa? Karena tadi dapat anak perempuan, sembunyi kan, sembunyi punya anak perempuan. Ngapa? Malu. Kenapa? Oh, lahir anak perempuan. Karena pada masa itu mereka menganggap jika seseorang memiliki anak perempuan maka ini adalah aib. Pada masa tersebut, qabla bi'tsah, sebelum agama Islam, mereka sembunyi. Sewaktu mendapatkan kabar memiliki anak perempuan, karena apa? Karena merasa malu dengan kaumnya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabin ala sa'a ma yahkumun. Ya, apakah dia akan memeliharanya? Apakah ya dia sembunyi? Apakah dia nanti akan memelihara, membesarkan anak wanita ini dengan penuh rasa kehinaan? Dia besarkan anak perempuan tadi, tapi apa? Sepanjang hidupnya dia merasakan malu. Malu apa? Malu punya anak perempuan. Apakah dia besarkan anaknya tadi, sedangkan dia akan terus menanggung kehinaan dan merasakan malu karena anak perempuan tersebut? Ataukah mereka akan ya kuburkan saja anak ini ke dalam tanah, atau mereka bunuh, kuburkan hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Ya, betapa buruknya apa yang mereka berhukum dengannya tersebut. Ya, betapa buruk apa yang telah mereka tetapkan. Ya, ini jamaah rahmat Allah taala. Bagaimana manusia pada masa itu memandang seorang wanita sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya Islam. Wanita sangat dihinakan, direndahkan, sampai akhirnya Allah taala utus Nabi Muhammad SAW hudal linnas, sebagai membawakan petunjuk bagi manusia, membawakan kebaikan, membawakan hukum Allah taala, ya, sehingga Allah angkat kehinaan tersebut. Tapi kita dengarkan dahulu azan salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya, di sini kita melihat bagaimana ya orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini sangat buruk perlakuan mereka kepada para wanita. Ya, mereka
menjadikan wanita ya sebagai sesuatu yang tidak berarti bagi mereka, ya dihinakan sehina-hinanya. Hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW membawa hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yakinlah kita bahwasanya hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya hukum, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi para wanita. Semua yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala maka ini isinya kebaikan. Walaupun pada hari ini sebagian wanita tetap tidak bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia katakan sebagian dari mereka, ya dari para wanita tadi yang terkena syubhat dari orang-orang kufar di luar sana, yang mereka masih menganggap agama Islam ini tidak adil kepada para wanita. Mereka katakan, lihat tuh dalam masalah waris, wanita hanya dapat satu bagian, sedangkan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Lihat tuh dalam agama Islam diperbolehkan seorang laki-laki menikahi 4 wanita. Ya ini adalah dikarenakan kejahilan, dikarenakan kebodohan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak memahami kebaikan yang besar yang terdapat dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها ورثها أبناؤه وأقاربه فإن شاءوا زوجوها من أحدهم فإن شاءوا حرموها من الزواج وحبسوها حتى الموت. وأبطل الإسلام ذلك كله بما شرعه من أحكام عادلة تضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء. طيب. Kemudian mu'allif di sini rahimahullah ta'ala mengatakan, dahulu para wanita pada masa jahiliyah, idza mata anha zaujuha, apabila suaminya meninggal dunia, dia memiliki suami, suaminya meninggal dunia, warithaha abna'u wa aqaribuhu, maka wanita ini akan diwariskan, ya, diwariskan, diberikan untuk anak-anaknya ataupun diwariskan ya untuk keluarga suaminya. Ya, siapa yang mau? Ya. Siapa yang mau perempuan ini silakan ambil untuk keluarga-keluarganya. Ya, dijadikan warisan. Fa in sya'u zawwajuha min ahadihim. Kalau mereka mau, ada yang mau dari keluarga suaminya tadi, ya, maka dia akan nikahi. Kalau mereka tidak mau, ya, haramuha min zawajin, maka mereka haramkan wanita ini tidak boleh nikah dengan orang lain. Wahabsuha hattal maut, ya, dan mereka akan halang-halangi jangan sampai perempuan ini menikah sampai dia mati. Ini luar biasa, ya, luar biasa kejam gitu ya kepada para wanita. Ini yang menimpa para wanita pada masa-masa jahiliyah sebelum agama Islam. Wa batalal Islamu dzalika kullahu. Akan tetapi perkara ini semuanya dibatalkan oleh agama Islam. Ya, tidak ada cerita wanita dihinakan seperti ini dalam agama Islam, tidak. Wanita dimuliakan dalam agama Islam. Bima syara'ahu min ahkamin adilatin tatmanu hukukul mar'ati warrajuli ala haddis sawa. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwasanya hak-hak bagi wanita ini sama dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Ya, memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada dalam beberapa hal saja. Nanti misal dalam waris tadi, ya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu memiliki hikmah,
Sehingga Allah menetapkan bahwasanya untuk laki-laki adalah 2 bagian, sedangkan wanita 1 bagian. Di antara hikmahnya apa? Ya, wanita sewaktu mendapatkan waris, walaupun dia dapat 1 bagian, ya, tapi hartanya ini akan terjaga gitu loh. Kenapa? Ya, wanita dia tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Siapa yang mencari nafkah? Suaminya. Dia diberikan nafkah oleh suaminya. Suaminya meninggal, siapa yang menafkahinya? Ya, yang menafkahi anak-anaknya. Yang menafkahi anak-anaknya adalah nanti ya ami mereka, paman-paman mereka, saudara dari suaminya yang menafkahi anak-anaknya. Ya, ini subhanallah, Islam menjaga hartanya, artinya apa? Terjaga gitu loh. Berbeda halnya dengan laki-laki. Naam, laki-laki dapat 2 bagian. Dapat 2 bagian, tapi 2 bagian ini akan digunakan selain untuk dirinya, juga digunakan nanti untuk menafkahi istrinya, digunakan untuk menafkahi anak-anaknya. Ya, ini subhanallah. Inilah keadilan, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an musawati al-mar'ati bir-rajuli fil insaniyah. Faqala alaihi salatu wassalam, innaman nisa'u shaqaiqur rijal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ya tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini, innaman nisa'u syaqaiqur rijali. Sesungguhnya para wanita itu adalah syaqaiq, syakik. Syaqaiq adalah saudara kandung dari para lelaki. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW ya ingin menjelaskan tentang ya bagaimana wanita ini pun memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka saudara, dan saudara ya ini antara satu saudara dengan saudara yang lainnya harus mendapatkan perlakuan yang adil, yang sama, yang adil. Ya, adil itu tidak berarti sama. Ya, adil tidak berarti sama. Contoh misalnya, ya, seorang yang dia memiliki anak, yang satu anaknya kuliah, satu anaknya masih TK. Sewaktu diberi jajan misalnya, apakah anak yang masih TK sama jajannya dengan anak yang telah kuliah? Tidak mungkin sama. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Anak-anak yang masih TK, ya apa kebutuhannya? Paling beli makanan gitu. Itu pun biasanya sudah diberikan bekal oleh kedua orang tuanya, disiapkan bekal oleh ibunya. Adapun yang kuliah, ya dia selain butuh tadi untuk makan, ya butuh juga untuk beli buku, ya untuk bensin kendaraannya pergi kuliah. Dia juga ya butuh untuk fotokopi. Ya jelas kebutuhannya berbeda. Maka yang namanya adil di sini ya bukan artinya nanti anak yang masih TK tadi dikasih misalnya 10.000, yang kuliah dikasih 10.000 juga, ini dikatakan adil lah. Allah, ini tidak adil. Makanya adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, seorang yang misalnya dia memiliki istri lebih dari satu, ya, istri yang pertama memiliki banyak anak, ada 10 anaknya. Istri yang kedua anaknya 2. Lalu bagaimana mau disamakan ya nafkahnya? Sama-sama diberi jumlah, misalnya masing-masing dikasih 10 juta. Ini tidak adil. Kenapa? Ya ini anaknya 8, ini cuma anaknya 2. Bagaimana bisa dikatakan adil? Maka yang namanya adil itu tidak harus selalu sama. Ya, akan tapi disesuaikan dengan kebutuhan, dengan hajat mereka. Ya. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, sesungguhnya wanita itu adalah saudari kandungnya ya para laki-laki. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, falaysa hunaka fil Islam sira'un baina jinsi ar-rajuli wa jinsi al-mar'ah. Kama yusawwiru a'da'ul Islam bal hiya al-ukhuwatu wa takamulu baina al-jinsain. Baik. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan falaisa hunaka fil Islam sira'un bainal jinsi ar-rajuli wal jinsil mar'ati. Dalam Islam itu tidak ada persengketaan, permusuhan antara laki-laki perempuan, itu tidak ada. Sebagaimana hal ini digembur-gemburkan oleh a'daul Islam, musuh-musuh Islam. Mereka senantiasa membenturkan laki-laki dengan perempuan, dibenturkan. Ini hak laki-laki, hak perempuan, ya. Seolah-olah laki-laki adalah musuhnya perempuan, perempuan adalah musuhnya laki-laki. La wallah, dalam Islam tidak seperti itu. Bal hiya ukhuwah. Akan tapi apa yang ada dalam Islam adalah antara laki-laki dan wanita ini pun mereka adalah apa? Saudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ini dalam Islam. Ya, sewaktu kita melihat saudari kita, ya, ada wanita kaum muslimin, ini saudari kita, maka kita harus di antara bentuk kesempurnaan iman kita adalah kita menyukai apa yang menimpa bagi saudari kita ini adalah kebaikan, sebagaimana kita suka kebaikan itu menimpa diri kita. Ya, bukan sebaliknya, senang waktu melihat saudaranya mendapat musibah wa iyazubillah. Ya, ini menunjukkan kelemahan iman yang ada dalam hatinya. Bal hiyal ukhuwah. Ya, akan tapi yang ada adalah al-ukhuwatu wa takamul bainal jinsain. Yang ada adalah ukhuwah, persaudaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, al-muslim akhul muslim. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama mu'allif rahimahullahu ta'ala, faqad qarrara al-Qur'anul Karim qadiyatal musawati fil iman wal amal wal jazaa'i. Faqala ta'ala إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Makanya Allah Taala ya dalam ayat ini dalam Quran ya surah Al-Ahzab ayat 35 ya Allah tidak bedakan laki-laki dan perempuan. Allah katakan innal muslimina wal muslimat, sungguhnya seorang muslimin ya muslim laki-laki ataupun muslimat, seorang muslimah ya wanita muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, seorang mukmin lelaki, wal mu'minat ataupun seorang mukminat. Kemudian wal qanitina wal qanitat, seorang wanita ataupun seorang laki-laki qanitin yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan qanitat ataupun wanita yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah. Wassadiqina wassadiqat, sadiqin seorang lelaki yang jujur dan wanita yang jujur. Wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar. Kemudian Allah lanjutkan dengan mengatakan perempuan yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, lelaki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat. Terus Allah tabaraka wa taala sandingkan. Setelah menyebutkan laki-laki, Allah sebutkan perempuan. Laki-laki,
perempuan yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan, maka sama saja bagi mereka, mau dia laki-laki atau perempuan, jika mereka bertakwa kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka apa? Maghfirah, ampunan. Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ya, maka sama saja tadi, laki-laki ataupun perempuan yang bertakwa, yang menjaga kehormatannya, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sama Allah janjikan kepada mereka apa? Kebaikan. Sama-sama mereka, kalau mereka bertakwa kepada Allah, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, sama-sama mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada keutamaan. Bukan berarti ini perempuan kalau beramal soleh tidak masuk surga, tidak dapat ganjaran lah. Sama. Ya, laki-laki dan wanita adalah saudara kandung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mahabbatihi lil mar'ah fa qala alaihi salatu wassalam, حبب إلي من دنياكم النساء والدين وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء فكيف يظلمهن وكيف يحقرهن وكيف يكفرهن. Nah. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala yang membawakan firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Ghafir ayat ke-40, yang kembali ya beliau ingin menekankan tentang persamaan bagi wanita yang soleh, yang wanita yang salihah dan lelaki yang saleh, yang mereka melakukan amal kebaikan ataupun melakukan keburukan, maka hitungannya tetap sama. Barang siapa man amilan solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, sama saja, laki-laki ataupun perempuan, kalau dia mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang melakukan amal soleh tapi dia tidak beriman, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada berarti amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amal dari sisi amil adalah orang ini harus seorang yang mukmin, mukmin muwahhid, seorang yang mukmin, yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan masuk ke dalam surga, ya mereka akan masuk ke dalam surga, yurzakuna fiha bighairi hisab, dan mereka akan diberikan rezeki yang ya tidak bisa dihitung, ya, tanpa hisab, ya min ghairi hisab. Artinya sama tadi bagi laki-laki ataupun perempuan. Wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bimahabbatihi lil mar'ah, tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ini ya cinta sayang kepada apa?
para wanita. Ya Rasulullah mencintai wanita. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Dijadikan ya cinta bagiku dalam dunia kalian ini, ya. Jadi Allah jadikan Rasulullah cinta dalam dunia ini, yaitu apa? Pertama an-nisa, yaitu apa? Wanita. Kemudian tib, apa itu tib? Minyak wangi. Rasulullah mencintai minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku adalah pada salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahihahu Albani. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka muallif rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbun nisa fa kaifa yazlimuhunna. Kalau dalam hadis ini tadi dijelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencintai wanita, maka bagaimana seorang yang mencintai sesuatu akan berbuat zalim kepada yang dia cintai? Ya, mungkin enggak kita cinta pada anak kita, mungkin tidak kita zolimi? Tidak mungkin lah. Kenapa? Karena kita cinta, kita sayang. Nabi SAW mencintai wanita, mungkin tidak Nabi zolimi? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Nabi SAW berlaku zolim. Ya, maka bagaimana mungkin Nabi SAW yang membawakan agama Islam ini berlaku zolim kepada mereka? Ya. Inilah gambaran agama Islam. Maka tidak mungkin juga kita katakan agama Islam menzolimi para wanita. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muallif rahimahullah taala, wa kama abtallahu taala 'adata karahiyatil banat wa dafnihinna ahya. Faqad abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka al-'adah al-qabihah. ورغب في تربية البنات والإحسان إليهن، فقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه. رواه مسلم. وذلك إشارة إلى علو منزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لرعايته وبناته واحتفاظه عليهن hatta yasinna ila sinil bulughi wa ta'lim. Nah, kemudian ya muallif rahimahullahu ta'ala ya mengatakan, wa kama abtallahu ta'ala 'adata karahiyatil banati wa dafnihinna ahya, ya sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah membatalkan, Allah telah melarang kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Islam, yang mereka membenci anak-anak perempuan, yang mana mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Faqad abtala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilka 'adatal qabihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah membatalkan kebiasaan buruk ini, yaitu menghinakan perempuan tadi. Bahkan Nabi SAW menganjurkan untuk mendidik banat. Wa raghaba fi tarbiyatil banati wal ihsani ilaihinna. Maka Nabi SAW menyukai, menganjurkan untuk apa? Untuk dididik nih anak perempuan, ditarbiyah, diajar mereka anak-anak perempuan tadi. Wal ihsani ilaihinna, dan berbuat baiklah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada anak-anak perempuan ini. Faqala alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha
jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma baina asabihi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia merawat, ya, dia mengurus jariyataini, dua anak perempuan, hatta tablugho, sampai dua anak ini balik, maka pada hari kiamat dia akan datang bersamaku ya seperti ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW merapatkan dua jarinya. Subhanallah. Ya. Ini kalau mengasuh, memiliki dua anak perempuan, kemudian dia asuh sampai balik anak ini menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai balik dia asuh, maka pada hari kiamat ya akan datang bersama Nabi erat sekali seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggabungkan dua jarinya. Subhanallah. Ini keutamaan ya yang dijanjikan oleh Allah Taala, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ini adalah wahyu dari Allah Taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa dzalika isyaratun ila uluwi manzilatihi, dan ini menunjukkan bagaimana tingginya manzilah kedudukan seorang yang dia rawat tuh anak perempuannya, yang dia jaga anak perempuannya, sehingga anak perempuannya tidak menjadi fitnah bagi manusia. Ya, dia jaga betul anak perempuannya, disekolahkan di sekolah yang benar. Ya, kedudukannya tinggi sekali nanti pada hari kiamat. Wa qurbihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan orang ini akan dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La li syai'in illa li ri'ayatihi banatihi wa hifazihi alaihinna hatta yasilna ila sinnil bulughi wa taklifi. Ya, yaitu dia senantiasa menjaga, merawat ya anak perempuan ini, dua orang anak tadi, sampai dia balik, ya, sampai dia dewasa tadi, sampai dia balik, maka ganjaran besar sekali di sisi Allah Taala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin aw thalathu akhwatin aw bintani aw ukhtan fa ahsana suhbatahunna wa atqallaha fihinna falahu jannah. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu salasul banat. Ya, tadi siapa yang memiliki dua anak perempuan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memiliki tiga anak perempuan, yang memiliki tiga anak perempuan, au salasu akhwatin, atau memiliki tiga orang saudari perempuan. Dia memiliki tiga anak perempuan atau dia memiliki tiga orang saudari perempuan. Au bintani, atau dia memiliki dua anak perempuan. Au ukhtani, atau dua orang saudari perempuan. Fa ahsana suhbatuhunna, kemudian dia perlakukan saudarinya ini tadi, saudara perempuannya, ya saudari perempuannya atau anak perempuannya ini tadi dengan baik, dengan ihsan, berlaku baik dengan saudari perempuannya. Perempuan lemah, jamaah menurut Allah Taala. Ya. Kemudian juga dalam yang lain disebutkan bahwasanya wanita ini ya berasal dari tulang rusuk yang bengkok, ya, mudah baperan gitu ya, suka nyakitkan hati gitu mungkin ya. Ya. Kalau dia sabar, dia berlaku baik, ya,
dengan anak perempuannya ataupun dengan saudari perempuannya, fa ahsana suhbatuhunna wattaqallah, dan dia bertakwa kepada Allah fihinna, ya tentang mereka tadi, falahul jannatu, maka baginya surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini subhanallah keutamaan memiliki anak perempuan dan memiliki saudari perempuan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, walaqad harisa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ta'limil mar'ati faja'ala lahunna yawman yajtami'na fihi fayatihinna wa yu'allimuhunna mimma 'allamahu Allah. Rawahu Muslim. baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan perhatian yang khusus bagi para wanita. Ya, bagi para wanita diberikan hari khusus untuk taklim. Ada kajian khusus akhwat. Ya. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biarkan wanita itu begitu saja, dikasih hari khusus ya untuk belajar bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'ala lahunna yauman yajtami'na fih, yang mana pada hari itu ya para wanita berkumpul. Fayatihinna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka para wanita ini, wa yu'allimuhunna mimma 'allamahullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan para wanita ini dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah Taala. Ya, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita. Tidak dibiarkan para wanita ini bodoh, tidak belajar. Ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa lam yaj'al an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata habisatal bait kama yad'un, bal abaha laha al-khuruj min al-bait liqada'i hawaijiha wa ziyarati aqaribiha wa 'iyadati al-marḍā, wa abaha laha an-tabi'a wa tashtariya fi as-suqi ma'a iltizamiha بحيائها وحجابها الشرعي. وكذلك أباح لها الخروج إلى المساجد، بل نهى عن منعها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعوا نساءكم المساجد. رواه أحمد وأبو داود. Kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan, walam yaj'alin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata ya habisatal baiti kama yaz'umun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengekang, tidak mengurung wanita di rumahnya, dikurung, tidak boleh keluar sama sekali. Tidak seperti itu sebagaimana apa yang mereka persangkakan, tidak. Ya. Bal abaha lahal khuruja minal baiti liqada'i hawaijiha. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan para wanita ini untuk keluar dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi hajat mereka. Wa ziyarati aqaribiha, untuk menziarahi, mengunjungi kerabatnya. Tidak wanita ini dikunci saja di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh mendatangi orang tuanya, tidak boleh mendatangi kerabatnya. Ya, tidak seperti itu sebagaimana apa yang mereka persangkakan. Kata Syekh rahimahullah. Ya. Wa ziyarati aqaribiha wa iyadatil marda. Ya. Untuk diperbolehkan juga bagi para wanita tadi untuk mengunjungi kerabatnya, kemudian mengunjungi orang yang sakit. Wa abaha laha an tabi'a wa tashtariya fis suq. Diperbolehkan juga bagi mereka untuk berjual beli, melakukan tijarah ya di pasar, ma'a iltizamiha bihayaiha wa hijabiha syar'i. Tapi ingat, tetap dijaga koridornya, tetap jaga rasa malunya. Jangan mentang-mentang boleh keluar ya lalu ndak tahu malu ya, perempuan di luar, kemudian menyebar fitnah bagi laki-laki.
kemudian keluar diperbolehkan sewaktu tahu oh boleh wanita keluar, kemudian dia mengumbar aurat. Ya ini jelas adalah pemahaman yang keliru, bukan yang seperti itu. Kalau misalnya seandainya tidak bisa menjaga menjaga malunya, tidak bisa menjaga auratnya, kemudian khawatir akan ada fitnah karena kecantikannya yang luar biasa misalnya. Ya kalau dia keluar akan menimbulkan fitnah. Laki-laki semuanya mandang dia, kemudian terjadi tabrakan beruntun gitu ya. Ya ini bagus asa keluar gitu ya. Fitnah yang luar biasa. Tapi kalau tadi ya selamat daripada fitnah, dia jaga hijabnya, ya dia jaga adabnya, maka ya diperbolehkan, hukumnya mubah. Ya tidak dilarang dalam agama Islam ya. Wa kadzalika abaha lahal khuruja ilal masajid. Begitu juga kata Syekh rahimahullah, diperbolehkan bagi wanita ini untuk keluar ke masjid. Mau pergi salat di masjid, bal naha an man'iha, bahkan yang dilarang adalah melarang wanita tadi apabila dia ingin ke masjid. Tapi tetap ingat harus dijaga adabnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid-masjid. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة فقال استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه. وهذا يقتضي حسن عشرتهن واحترام حقوقهن ورعاية مشاعرهن وعدم إيذائهن بأي نوع من الأذى. Kemudian ya muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ausa sallallahu alaihi wasallam bil mar'ati, yang memberikan wasiat, yang memberikan wasiat ya kepada perempuan dengan sabda beliau, istausu bin nisa'i khairan, berikanlah wasiat berupa kebaikan bagi wanita-wanita kalian. Ya, berikanlah nasihat, ya, wasiat kebaikan kepada wanita-wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini kata muallif rahimahullahu taala anhu, wa hadza yaqtadi husna isratihinna. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana Islam menuntut ya kepada kaum muslimin untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada para wanita, wahtirama huquqihinna, dan menghormati hak-hak mereka para wanita, wa riayati masyairihinna, dan ya memperhatikan bagaimana perasaan mereka, ya karena wanita tadi Anda katakan kadang ya perasaannya lembut gitu ya, berbeda dengan laki-laki. Maka beda sewaktu kita bermuamalah dengan laki-laki, bermuamalah dengan perempuan, ya ini berbeda. Maka perlu dijaga juga perasaan mereka, kata muallif ya. Wa adami idzaihinna bi ayyi naw'in minal adza, dan tidak menyakiti mereka para wanita ini ya, dengan mendatangkan al-adza, ya, mendatangkan sesuatu yang dapat menyakitkan bagi mereka. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, bagaimana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bermuamalah dengan para wanita, yang menunjukkan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati para wanita. Dan begitulah agama kita, agama Islam, agama yang sempurna,
agama yang memandang wanita adalah hamba Allah yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sama-sama apabila mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, mereka pun akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa taala. Dan apabila mereka maksiat kepada Allah, yang mereka pun akan mendapatkan keburukan sebagaimana para laki-laki tadi. Dan agama Islam adalah agama yang memuliakan para wanita, tidak seperti prasangka ataupun tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kufar di luar sana, oleh adu Allah, oleh musuh-musuh Allah dan orang-orang munafik yang mereka senantiasa berupaya ingin menjauhkan kaum muslimin dari agama Islam dengan menyampaikan berita-berita yang tidak benar tentang agama Allah Tabaraka wa taala yang sempurna ini. Nah, merasa ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Tabaraka wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala catat pertemuan kita pada malam hari yang penuh barokah ini ke dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala Asma'il Husna wa Sifatil Ulya agar Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya bersama Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.